Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22650094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk nama jurnalnya adalah Indonesian Journal on Computer and Information Technology. Untuk volumenya yaitu volume 6, nomor 2 November 2021. Untuk judul jurnalnya yaitu menerapkan algoritma diskra dan metode heuristik dalam menentukan jalur terpendek menuju kampus. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau kurang memadai. Bisa juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan. Akan tetapi kemacetan tetap saja masih terjadi. Oleh karena itu, pengguna jalan harus menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang efektif yaitu mencari jalur alternatif terpendek yang dapat dilalui dengan menggunakan algoritma diskra. Pendahuluan. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di kota besar. Kemacetan menimbulkan banyak kerugian, salah satunya adalah kerugian waktu. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul akibat masalah ini akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Diketahui salah satu penyebab adalah tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan lebar atau luas jalan raya yang dilalui karena pengguna kendaraan roda 2 mendominasi jalanan sebanyak 72,8%, sementara itu pengguna kendaraan roda 4 26,5%. Kepadatan penduduk di wilayah ibu kota. Hal tersebut juga dikarenakan masyarakat cenderung melalui jalur tertentu saja untuk menuju ke sekolah, kampus, ataupun kantor, sehingga mengakibatkan terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan tertentu. Kemudian kita masuk pada metode penelitiannya, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pada satu penelitian sangat sesuai dengan menyamakan antara metode deskriptif dengan teori yang berlaku. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, karena teknik yang digunakan merupakan metode observasi lapangan dan juga berfokus pada eksplorasi agar mendapat pemahaman tentang alasan yang mendasar dan juga guna menghasilkan uraian-uraian penelitian yang pragmatis sesuai fakta kebenaran hasil lapangan secara detail dan terperinci. Metode penelitian yang dipakai pada proses pengumpulan data dalam penelitian mencari rute terpendek antara cabang kampus menggunakan algoritma diskra, yaitu pengamatan lapangan atau observation dan literatur studi atau liberalist research. Masuk hasil dan pembahasan. Peneliti melakukan penelitian tentang jarak tempuh dari jarak wilayah Bojongkulur sebagai titik sumber menuju wilayah Senin, yakni kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat 18 sebagai titik tujuan. Ada banyak jalan yang bisa dilalui peneliti jika ingin menuju ke tempat tujuan tersebut. Namun peneliti hanya memberikan beberapa titik tujuan. Perlintasan yang bisa dilalui bisa dilihat dari graf yang dibuat oleh peneliti berdasarkan titik tujuan dan panjang jarak yang ditempuh. Metode heuristik. Pada tahap penerapan algoritma diskra dalam menentukan jalur terpendek dilakukan perhitungan dengan metode heuristik untuk mengoptimalkan hasilnya, dan berikut ini adalah formula perhitungan metode heuristik. D sama dengan akar dalam kurung X1 kurang X2 dalam kurung tambah dalam kurung yang 1 kurang yang 2 tutup kurung kali 2. Penerapan algoritma diskra. Setelah mendapat nilai heuristik pada masing-masing titik node, maka pada tahap selanjutnya dilakukan perhitungan algoritma diskra yang menghasilkan lintasan jalur terpendek antara wilayah Bojongkulur sebagai titik sumber menuju wilayah Senin, yakni kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat 18 sebagai titik tujuan. Kemudian kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencari jalur terpendek wilayah Bojongkulur sebagai titik sumber menuju wilayah Senin, yakni kampus Universitas Nusa Mandiri Keramat 18 sebagai titik tujuan, yaitu rute pertama dengan jarak tempuh 26,1 km yang mana bisa dianggap sebagai peluang yang lebih baik dan efektif untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Namun hasil ini tidak dapat menjamin pengguna jalan cepat sampai ke tempat tujuan, melainkan menjadi peluang yang lebih besar. Maka diharapkan pengguna jalan dapat dengan bijak memilih jalur atau rute yang ditempuh untuk mencapai tempat tujuan yang diinginkan. Kemudian kita masuk pada jurnal kedua, yaitu nama jurnalnya Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informatika dan Komputer. Untuk volumenya yaitu volume 7 nomor 2. Sedangkan untuk judul-judulnya yaitu penerapan metode simple hill camping search untuk pencarian lokasi dekat sekolah wilayah menengah atas Muhammadiyah. Abstraknya, aplikasi sering berkembang zaman telepon seluler maupun smartphone sudah menyediakan perangkat GPS terintegrasi dalam telepon seluler. Untuk pengguna smartphone yang telepon selulernya sudah didukung teknologi GPS, pengguna dapat mengetahui posisinya saat itu juga dan mencari tempat tertentu dengan memanfaatkan teknologi. LBS memanfaatkan teknologi GPS dalam pengaplikasiannya. Selain dapat mengetahui posisi pengguna, aplikasi LBS juga dapat menentukan posisi tempat-tempat tertentu. Pendahuluan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh mistik. Kegiatan ini pada awalnya memiliki berbagai dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, pelatihan dalam pendidikan diwujudkan dalam pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hoki School Muhammadiyah, dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan sebagai Madrasah Mu'alaimin khusus laki-laki yang bertempat di Pengapulu, Petak
Petang Puluhan, Kecamatan Wirobaljan, dan Mu'amalimat Muhammadiyah khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Metodologi Hill Research terdapat dua jenis hill climbing yang sedikit berbeda, yakni simple hill climbing sederhana, dan steps action hill climbing dengan kebimbingan yang paling tajam atau curam. Simple hill climbing secara sederhana langsung memilih new start yang memiliki jalur yang lebih baik curam daripada jalur sebelumnya, tanpa memperhitungkan jalur lain yang lebih curam. Sedangkan step action hill climbing sesuai dengan namanya akan mengevaluasi semua state yang berada di bawah curam start dan memilih state dengan jalur paling curam. Hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya yaitu pengujian perangkat lunak merupakan suatu tahapan penting dalam pembangunan perangkat lunak. Berikut ini merupakan pengujian perangkat lunak black box aplikasi pencarian sekolah menengah atas. Jadi seperti ini untuk bagian hasilnya. Kemudian masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perbuatan aplikasi pencarian lokasi sekolah menengah atas kemudian ini sebagai berikut. Aplikasi pencarian lokasi terdekat sekolah menengah atas Muhammadiyah dapat membantu para pengguna handphone Android untuk mencari lokasi terdekat sekolah menengah atas Muhammadiyah di daerah DKI Jakarta. Aplikasi pencarian lokasi terdekat sekolah menengah atas Muhammadiyah menerapkan metode simple hill climbing search untuk mencari lokasi terdekat sekolah menengah atas Muhammadiyah. Aplikasi ini secara default akan menampilkan lokasi sekolah menengah atas Muhammadiyah yang paling terdekat dengan lokasi pengguna disertai nama sekolah menengah atas Muhammadiyah. Lanjut pada jurnal ketiga. Pada jurnal ketiga ini volumenya yaitu 12 nomor 2 September 2022. Judulnya penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan, studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Abstrak. Penulisan lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di suatu kawasan atau lingkungan yang terbatas secara umum. Sebenarnya sudah tersedia aplikasi map semacam Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik ke lokasi lain. Tetapi aplikasi Google Map untuk semacam ini digunakan untuk lingkup yang sangat luas dan seringkali kurang detail untuk daerah dan ruang tertentu di suatu lingkungan atau kawasan tadi. Untuk itu dibutuhkan aplikasi khusus untuk membantu tamu atau orang baru saat berkunjung ke lingkungan baru, misal kampus, agar dapat mencapai titik tempat tertentu, gedung dan ruang dengan jalur perjalanan yang paling efisien. Pendahuluan. Mengutip Herianto 2002 bahwa AI dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian jalur dari titik masuk start ke titik keluar goal, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu pencarian buta, brainstorm, dan pencarian heuristic information. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi, yang digunakan hanya mekanismenya saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar atau mengutamakan kedalamannya. Metodologi. Di sini menggunakan beberapa metodologi, yaitu struktur tahapan penelitian dan metode perancangan sistem. Untuk metodologi struktur tahapan penelitian ini di sini terdapat analisis sistem berjalan, perancangan database, pembuatan skrip probe and cron, pembuatan user interface, dan pengujian. Hasil dari perancangan sistem seperti ini. Kita di sini bagian sini permainan dan terdapat sistem mulai, kemudian validasi map, kemudian ada tulisan valid, ya, tampilan dalam game. Pada activity diagram fitur penelusurannya yaitu permainan, masukkan nama, memilih titik awal dan tujuan, validasi titik awal dan tujuan, kemudian valid, ya, kemudian menjalankan fungsi algoritma AI. Kemudian masuk pada pembahasan. Sistem heuristik yang gacor dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. Start, menghitung jarak antar goal dengan mengombinasikan setiap jarak masing-masing, mengambil minimum total jarak dari masing-masing goal, menghitung jarak dari successor ke masing-masing goal, menambahkan jarak dari successor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal, mengeluarkan hasil dari nilai. Kemudian finish. Kesimpulannya yaitu algoritma ASTAR itu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran dari jalur titik ke titik lain di suatu kawasan terbatas. Dalam hal ini, Niko Kampus Universitas Dharma Persada hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kerja untuk kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kerja penggunaan heuristik diperoleh berdasarkan dominan permasalahan pada penelitian ini, yang jika diterapkan ke dominan, maka permasalahan akan memiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kinerja. Perbedaan dari ketiga jurnal ini yaitu pada jurnal pertama menggunakan algoritma Dijkstra, sedangkan pada algoritma kedua menggunakan algoritma
hill climbing search, sedangkan pada algoritma ketiga menggunakan algoritma Astar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.